Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rahmat Suryadinata. Saya di sini sebagai narasumber dalam seminar singkat ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dengan tema porang sebagai komoditi unggulan Indonesia saat ini. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu porang dan bagaimana ciri-cirinya? Setelah ini saya akan membahas latar belakang porang dan ciri-cirinya. Latar belakang porang. Porang adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amarpophalus muelleri-Bloom. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air. Selain itu juga untuk pembuatan lem dan jeli. Pada umbi porang banyak terkandung glukomanan berbentuk tepung, yaitu merupakan serat alami yang larut dalam air, biasanya digunakan sebagai aditif makanan, sebagai emulsifier dan pengental. Bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lem ramah lingkungan dan pembuatan salah satu komponen pesawat terbang. Penjelasan ini dilansir laman resmi Kementerian Pertanian. Nah, setelah mengetahui apa itu porang, selanjutnya ciri-ciri tanaman porang. Ciri-ciri yang tanaman porang yaitu 1. Warna daging umbinya kuning dan mendekati oranye. Untuk bagian permukaan kulitnya berwarna coklat kehitaman. 2. Nampak fisik umbi porang terlihat adanya serat halus. Selain itu, kondisi permukaan memiliki bintil. 3. Memiliki kandungan glukomanan yang sangat banyak dibutuhkan di industri. 4. Memiliki berat minimal 2 kg setiap panennya dan biasanya bisa lebih. Setelah mengetahui apa itu porang dan bagaimana ciri-cirinya, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana proses penanamannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap penanaman. Pada tahap penanaman, pertama persiapkan lahan dan benih. Seperti biasanya, menanam apapun pertama-tama harus mempersiapkan lahan dan benih terlebih dahulu. Selanjutnya, melakukan penanaman. Yang ketiga, setelah melakukan penanaman, dilakukanlah penyiangan. Penyiangan ini dilakukan guna untuk membersihkan gulma atau tumbuhan pengganggu yang menghambat pertumbuhan porang ini. Selanjutnya, pemupukan. Pada pemupukan ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama dilakukan pada saat penanaman pertama. Selanjutnya dilakukan pada saat penyiangan pertama. Yang terakhir dilakukan pada saat penyiangan yang ketiga. Selanjutnya, pengamanan pohon pelindung. Pengamanan pohon pelindung ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan penghambatan guna tanaman porang ini bisa menyerap sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, tahap pemanenan. Pada usia panen porang ini terdapat 2 kriteria, yaitu yang pertama kriteria bibit katak, yang kedua pemanenan bibit umbi.
Pada pemanenan bibit katak biasanya memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 2 musim penghujan atau 2 tahun. Pada pemanenan bibit umbi, pada pemanenan ini dilakukan dengan waktu yang cukup singkat, yaitu cukup membutuhkan 1 musim atau sekitar 6 bulan. Selanjutnya, bagaimanakah komoditi porang ini? Inilah beberapa potensi komoditi porang. Yang pertama, nilai bisnis yang tinggi. Kedua, negara tujuan ekspor yang pasti. Biasanya negara ekspor tersebut adalah Jepang, Vietnam, Australia, Tiongkok, dan Korea. Selanjutnya merupakan investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya kita membahas keunggulan. Apa sih keunggulan dari komoditi porang ini? Nah, keunggulannya di antara lain memiliki penjualan yang mudah. Nah, ini merupakan salah satu problematika yang dilanda oleh petani di Indonesia, yaitu penjualannya yang sulit. Nah, pada komoditi porang ini penjualan sangat mudah karena di setiap tahunnya permintaan ekspor dari negara-negara asing terus meningkat. Nah, yang kedua, harga yang stabil. Di tahun 2021 ini harga porang mencapai 10.000 per kilogram. Selanjutnya, keuntungan yang menggiurkan. Selanjutnya, prospek ke depan yang lebih baik. Dengan adanya penjualan yang mudah dan harga yang stabil, serta permintaan ekspor di setiap tahunnya yang terus meningkat, ini merupakan prospek ke depan yang sangat baik. Selanjutnya, penanaman yang mudah. Nah, kita ketahui Indonesia memiliki tanah yang sangat subur. Nah, tanaman porang sangat baik untuk ditanam di Indonesia, dan bahkan menurut berita tempat yang paling baik satu-satunya di dunia untuk komoditi porang ini adalah Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Dengan adanya keunggulan-keunggulan yang sudah saya jelaskan, dampak bagi masyarakat yaitu meningkatkan perekonomian. Jadi perekonomian, terutama perekonomian dari petani, akan sangat meningkat. Selanjutnya, peningkatan sumber daya manusia. Setelah itu, petani sejahtera. Dan terakhir, terbukanya lapangan pekerjaan yang besar, di mana saat ini lapangan pekerjaan sangat sulit dicari di Indonesia. Nah, dengan adanya komoditi porang ini membuka lapangan pekerjaan baru yang besar, karena prospeknya sangat tinggi dan permintaan di setiap tahunnya terus naik. Nah, demikianlah sedikit pemaparan dari saya tentang komoditi porang ini. Dan sebelum saya tutup, di sini saya mengajak teman-teman semua dan petani Indonesia, terutama petani menengah ke bawah, untuk menanam
porang atau beralih ke tanaman porang. Saya mengajak ini dengan alasan seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, pada komoditi ini tingkat kegagalannya sangat sedikit, jadi keuntungan yang akan didapat sangatlah besar. Nah, mari semua kita ramai-ramaikan untuk menanam porang agar Indonesia maju dengan porangnya. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya dan ada tutur kata yang kurang berkenan untuk didengar. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.